Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar video pembelajaran sebelumnya ya. Perkenalkan, dari kami kelompok 4 ada saya Muhammad Iman Siddiq, Agis Maulana Ahmad, Nur Halida, Muhammad Farhan Firdaus, dan Ismawati. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Ada dari Kang Aditya Sucipto. Yang pertanyaannya, bagaimana cara untuk mengetahui struktur organisasi yang telah dibentuk sudah efektif atau belum, dan apa saja yang perlu diperbaiki ketika suatu struktur organisasi tidak berjalan dengan baik. Dari pertanyaan nomor 1 ini mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat, silahkan. Izin menjawab. Mangga, Kang Agis, waktu dan tempat silakan. Nah, jadi bagaimana cara agar mengetahui struktur organisasi yang telah dibentuk itu sudah efektif atau belum? Nah, kita bisa lihat dari produktivitas perusahaan itu sendiri ya. Jadi ketika suatu perusahaan itu mampu memberikan hasil atau keuntungan dalam jumlah yang besar, maka perusahaan itu bisa dikatakan telah menjalankan struktur organisasi yang efektif. Karena menempatkan karyawan-karyawannya itu dalam suatu posisi struktur organisasi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sehingga karyawan-karyawannya itu dapat meningkatkan kinerjanya sendiri. Nah, sedangkan apa saja yang perlu diperbaiki ketika suatu struktur organisasi tidak berjalan dengan baik itu, kalau struktur organisasi kurang berjalan baik, maka yang harus diperbaiki itu sumber daya manusianya. Jadi perusahaan itu harus cermat, harus pintar dalam mencari sumber daya yang berkualitas dan yang bisa beradaptasi dengan baik juga. Jadi adaptasi di sini artinya seorang karyawan itu harus bisa menerima jika sewaktu-waktu ada perubahan struktur organisasi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Agis. Mungkin dari yang lain ada yang mau berpendapat, silakan. Izin menambahkan untuk jawaban dari Agis tadi ya. Oke, mangga Kang Farhan, silakan. Ya, jadi untuk keefektifan organisasi ini dinilai dari bagaimana para anggotanya memiliki fungsi dan wewenang masing-masing dan menjalankan tugasnya dengan baik. Hampir sama seperti jawaban Kang Agis tadi ya. Bila dirasa ada kendala atau ketidakmampuan dalam struktur organisasi atau diberikan tugas-tugas yang tidak sesuai kemampuan, maka di situ juga harus ada perbaikan. Tentunya perbaikan tersebut harus berdasarkan keputusan bersama. Jadi manajer yang mengontrolnya. Perbaikan itu harus sesuai dengan masalah yang ada di organisasi tersebut. Harus diperinci bila masalahnya di dalam wewenang, contohnya ya, maka dibuatkan wewenang yang baru dengan kesepakatan para anggota. Dalam organisasi juga pasti terdapat masalah seperti wewenang, tugas-tugas, terkendalanya anggota, misalkan gitu. Jadi maka diperlukan evaluasi ini tuh terus-menerus. Tiap perusahaan atau organisasi itu punya caranya masing-masing untuk memperbaiki organisasinya sesuai dengan kemampuannya. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah berpendapat mengenai pertanyaan dari Kang Adit ya. Semoga bisa menjawab, dan kita akan langsung ke pertanyaan nomor 2. Ada dari Kang Idas Saripudin ya. Pertanyaannya, apa yang terjadi jika perusahaan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas? Apakah tanggung jawab wewenangnya hanya ada pada atasan atau pada bawahan? Nah, mungkin dari Akang Teteh, teman-teman semua ada yang mau berpendapat, silakan. Izin menjawab, Kang. Mangga, saya tidak.
Jadi pertanyaan dari Kang Idas, apa yang terjadi jika perusahaan tidak memiliki struktur organisasi yang jelas? Jadi ketika perusahaan tidak memiliki komponen penting dalam struktur, bisa jadi perusahaan tersebut mengalami gangguan ke depannya. Jadi salah satunya dalam hal alur manajemen, tidak ada pengolahan pemisah tanggung jawab antara wewenang atasan dan bawahan. Jadi untuk melakukan suatu keputusan itu tidak jelas gitu antara apakah tugas bawahan atau tugas atasan. Seperti itu. Cukup ya, Teh Halida? Cukup. Oke, siap. Terima kasih untuk pendapatnya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan dari Kang Idas ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang nomor 3, ada dari Kang Renggo Saputra. Pertanyaannya mengenai struktur organisasi, tentunya tidak akan jauh dari pemilihan. Hal apa saja yang dapat menghambat terbentuknya suatu struktur organisasi? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Kang Renggo? Silakan. Baik, saya Rismawati izin menjawab pertanyaan dari Kang Renggo. Ya, silakan Terisma. Menurut saya terdapat beberapa hal ya yang menghambatnya, seperti kehilangan orientasi kita dalam bekerja di perusahaan. Contohnya visi dan misi kita dengan pemimpin yang sudah berbeda, maka tujuan itu pasti sulit untuk dicapai. Lalu terdapat tidak fokus dalam beberapa hal yang dilakukan, karena hal yang dilakukan bersama itu penggunaan sumber dayanya menjadi terpecah. Lalu yang terakhir terdapat pertanggungjawaban yang tidak jelas, di mana antara karyawan, pemimpin yang tidak bertanggung jawab akan mempengaruhi bawahannya, dan itu menghambat karena kerja itu dari atasan dan bawahan dalam organisasi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Terisma. Mungkin saya izin menambahkan sedikit ya untuk pertanyaan dari Kang Renggo. Mengenai struktur organisasi tentunya tidak akan jauh dari pemilihan. Nah, apa saja yang menghambat terbentuknya suatu struktur organisasi? Mungkin kalau konteksnya dalam pemilihan ya, kita bisa menghadapi apapun situasi pemilihan ketika di organisasi, baik itu secara struktur organisasi, pemilihan bahan sumber daya, maupun pemilihan karyawan sendiri ya. Penting bagi organisasi untuk memilih dan memilah apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kerjakan ke depannya. Dalam hal ini, peran seorang manajer atau seorang pemilik perusahaan sangat krusial ya untuk melakukan suatu pemilihan. Biasanya yang akan menghambat suatu terbentuknya struktur organisasi ini adalah mungkin dari ego teman-teman dari perusahaannya ya, entah itu dari sumber daya manusianya yang ingin menonjolkan kelebihannya masing-masing, atau dari secara pemilihan bahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, atau bisa saja terhambatnya suatu pemilihan struktur organisasi ini karena adanya wewenang yang tidak tersampaikan dengan baik ya. Mungkin dari pertanyaan nomor 3 itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih untuk forum pendapat ini ya. Kita menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman
kelas kita yang sudah ada di kolom komentar. Semoga pertanyaan yang terpilih ini juga apa yang kita utarakan, jawaban yang kita utarakan bisa menjawab apa dari pertanyaan yang telah teman-teman kita ajukan tadi ya. Mungkin sekian dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dan kekurang tepatan dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kami pamit. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.